Kemampuan merasakan nikmat sabar tergantung sejauh mana keimanan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan. Tidak ada penghinaan yang akan membuat kita sengsara, jika kita jadikan hal itu sebagai ladang amal untuk meningkatkan kemuliaan dengan memaafkan dan sabar. Bisnis yang tidak menjadi amal, tidak menjadi ilmu, dan memutuskan silaturahmi, walaupun menghasilkan uang tetapi itu semua sesungguhnya adalah bencana. Sahabatku, jangan sia-siakan kebersamaan dengan orang tua, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Bisa jadi itu adalah waktu terakhir. Semua kembali kepada Allah, hati tenang karena mengingat Allah. Salah satu sebab kita tidak bahagia dalam hidup adalah karena ketidaksiapan menghadapi kenyataan, padahal ketetapan Allah pasti baik. Sekali kita berbohong maka kita harus melindungi bohong dengan bohong lainnya, begitupun bohong selanjutnya, maka jadilah pembohong yang tak tahu lagi mana yang benar. Setiap ketidakjujuran akan membuat diri ini selalu terancam. Hidup jujur, tulus, berani tampil apa adanya membuat hidup ringan dan bahagia. Semakin sedikit dosa dan aib yang ada, semakin ringan dan merdeka hidup ini. Tak takut ada yang terbongkar, maka jagalah diri senantiasa. Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan berlebihan dalam menilai kekurangan diri, karena itu akan menyebabkan timbul rasa minder, dan juga kufur atas nikmat-nikmat karunia-Nya telah diberikan. Iya, sekarang kita masih bisa melihat, tapi sesaat kemudian bisa juga buta alias gelap gulita. Iya, sekarang kita masih gagah atau seksi, tapi sekejap kemudian bisa juga lumpuh, lunglai tak berdaya, maka wajib mensyukuri karunia-Nya. Ciri-ciri orang ikhlas: dia selalu bersemangat dalam hal kebaikan tanpa memperdulikan penilaian orang lain. Sahabatku, kendalikan keinginan duniawi dan perbanyaklah mensyukuri atas karunia-Nya. Hal terpenting dalam hidup adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Doa yang baik adalah doa yang menjadikan seseorang lebih baik dalam hidupnya. Sebuah pujian orang yang datang kepada kita sebenarnya adalah prasangka orang lain kepada kita. Kita tidak boleh larut dalam prasangka orang, justru kita harus serius mengenal diri kita sendiri. Ini hal penting saudaraku. Mengapa? Karena kita tidak bisa mencapai derajat kedudukan di sisi Allah hanya dengan pujian manusia, tetapi kita akan mencapai derajat kedudukan di sisi Allah dengan keikhlasan. Yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling siap menghadapinya dengan bekal amal solih. Boleh jadi Allah mengabulkan harapan kita dengan tak memberi apa yang kita inginkan karena Dia Maha Tahu bahaya yang akan menimpa di balik keinginan kita. Semakin ingin menunjukkan diri kita agar diakui, dihormati, maka semakin tertekan, tegang dan melelahkan batin, dan biasanya makin tak disukai. Semakin sedikit dosa dan aib yang ada, semakin ringan dan merdeka hidup ini. Tak takut ada yang terbongkar, maka jagalah diri senantiasa. Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar dan tawakal serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Orang yang diangkat memegang amanah jabatan sedang ia tidak memintanya, akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya. Orang serakah tidak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan, dia bagaikan orang makan yang pernah merasakan kenyang dan nikmatnya makan. Kejujuran akan membuat seseorang jauh lebih mulia dari segala aksesoris duniawi yang dimilikinya.
Dengan membiasakan diri hidup mewah, secara tidak langsung kita telah memancing kecemburuan orang lain. Jangan menyalahkan siapapun jika hidup kita terpuruk. Pada dasarnya, semua itu terjadi karena kita zalim terhadap nikmat Allah.